Hasil sayur mayur dari Desa Pranten memang melimpah. Sejak dulu, Desa Pranten terkenal sebagai pemasok hasil kebun terbesar untuk Kecamatan Bawang dan Kabupaten Batang. Untuk komoditas bawang putihnya saja, total luas lahan mencapai 115 hektar. Per hektar lahan bisa menghasilkan 17 ton bawang putih sekali panen. Masalahnya, para petani masih kesulitan soal pemasaran karena akses jalan yang buruk. Biaya transport dengan ojek memangkas sebagian besar keuntungan mereka. Jalur ini dibuka oleh para pengojek sekitar tahun 2015-2016. Mereka membantu para petani untuk bisa menurunkan hasil panen. Andai saja jalan dari desa menuju ke kebun-kebun sudah memadai, dibangun oleh dana desa, atau mendapat bantuan dari kabupaten dan juga Pemprov, tentunya mereka tidak perlu susah payah ini dan bisa menjadi porter atau membantu panen para petani dengan jalan yang lebih memadai daripada sekarang. Setidaknya untuk mencegah hal-hal yang bisa mengancam keselamatan mereka. Jalur yang harus dilalui pengemudi ojek terbilang ekstrim. Kerap terjadi kecelakaan yang mengakibatkan pengemudi ojek terjatuh dari motornya. Hasil panen pun menjadi rusak. Harganya otomatis turun. Jika dirasa hasilnya tak sebanding, tak menutup biaya ongkos. Para petani sampai sengaja tak menjual hasil panennya, dibiarkan membusuk begitu saja di kebun. Lebih baik kehilangan beberapa karung bawang dan kentang saja dalam satu kali panen, dibandingkan harus mengeluarkan ongkos besar untuk mengangkut sayuran yang sudah tidak begitu berharga. Indonesiaku, Desa Pranten merana karena jalan yang buruk. Ini sih bukan buruk lagi teman-teman ya, bukan buruk lagi kalau macam ini. Tapi mudah-mudahan desa ini diperhatikan oleh pemerintah setempat, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Gunan Lombok, dan channel Gunan Lombok yang akan tentunya memberikan tentang informasi-informasi TKI, TKW yang bekerja di luar negeri. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kali ini Gunawan akan kembali lagi mereaction sebuah desa Pranten merana karena jalan yang buruk. Dan video ini berasal dari Trans 7 Official. Dan jangan lupa juga dukung support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke teman-teman, sebelum kita mulakan videonya, jangan lupa juga dukung support channel Gunan Lombok dengan cara subscribe, like, dan share. Oke teman-teman, seperti apa videonya? Jom kita saksikan video berikutnya. Indonesia. Data tahun 2020, lebih dari 10.000 desa di Indonesia masuk dalam kategori desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Salah satunya ada di Pulau Jawa, berlokasi di Desa Pranten, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Berjarak sekitar 120 km dari kota Semarang, Jawa Tengah. Desa Pranten memiliki potensi perkebunan yang luar biasa, khususnya untuk tanaman sayur. Sayang, akses jalan dari dan menuju ke kebun belum memadai. Untuk mengangkut hasil panen atau pupuk, petani terpaksa menggunakan bantuan ojek dengan ongkos 50 sampai 100 ribu rupiah. Soalnya ini kan setiap hari bolak-balik. Iya. Kalau hujan gini emang tembus terus atau ada waktu-waktunya gitu? Ada waktunya kalau pas terang atau pas cerah itu bisa 10 kali. Kalau hujan ini
biasanya 5 kali. Waduh, ini yang di bawah hari ini apa Mas? Kentang, Mas. Hasil sayur mayur dari Desa Pranten memang melimpah. Sejak dulu, Desa Pranten terkenal sebagai pemasok hasil kebun terbesar untuk Kecamatan Bawang dan Kabupaten Batang. Untuk komoditas bawang putihnya saja, total luas lahan mencapai 115 hektar. Per hektar lahan bisa menghasilkan 17 ton bawang putih sekali panen. Masalahnya, para petani masih kesulitan soal pemasaran karena akses jalan yang buruk. Biaya transport dengan ojek memangkas sebagian besar keuntungan mereka. Jalur ini dibuka oleh para pengojek sekitar tahun 2015-2016. Mereka membantu para petani untuk bisa menurunkan hasil panen. Andai saja jalan dari desa menuju ke kebun-kebun sudah memadai, dibangun oleh dana desa, atau mendapat bantuan dari kabupaten dan juga Pemprov, tentunya mereka tidak perlu susah payah ini dan bisa menjadi porter atau membantu panen para petani dengan jalan yang lebih memadai daripada sekarang. Setidaknya untuk mencegah hal-hal yang bisa mengancam keselamatan mereka. Jalur yang harus dilalui pengemudi ojek terbilang ekstrim. Kerap terjadi kecelakaan yang mengakibatkan pengemudi ojek terjatuh dari motornya. Hasil panen pun menjadi rusak. Harganya otomatis turun. Jika dirasa hasilnya tak sebanding, tak menutup biaya ongkos. Para petani sampai sengaja tak menjual hasil panennya, dibiarkan membusuk begitu saja di kebun. Lebih baik kehilangan beberapa karung bawang dan kentang saja dalam satu kali panen, dibandingkan harus mengeluarkan ongkos besar untuk mengangkut sayuran yang sudah tidak begitu berharga. Kita berada beberapa ratus meter di bawah puncak Gunung Prau. Kita ada di lerengnya sekarang. Dan jarak dari desa ke kebun ini minimal 5 km. Anda bisa bayangkan, para pengojek ini tentunya harus yang handal karena membawa sekitar 100 sampai 150 kg sekali angkut. Dan dalam sehari mereka... Bentar teman-teman. Ini tukang ojeknya mesti kena hero lah teman-teman. Kalau baru bisa naik motor, bisa dibanting ke bawah jurang tuh teman-teman. Ya Allah. Jom kita lanjutkan teman-teman ya. bisa mengangkut mungkin 5 sampai 10 kali perjalanan. Intensitas hujan di wilayah Kecamatan Bawang tergolong tinggi, apalagi di lereng Gunung Prau yang berkabut. Jarak menuju desa yang tidak begitu jauh dari kebun harus kami tempuh sekitar 1 jam perjalanan. Akses jalan yang masih berupa tanah sepenuhnya membuang waktu, tenaga, dan juga biaya. Melelahkan. Tapi mau bagaimana lagi? Tak ada pilihan lain bagi warga desa Pranten. Hanya ada satu akses jalan untuk bisa menjual hasil panen ke tempat pengepul. Happy your days with the signature taste of golden prosperity. Sekitar 2.000 orang warga desa Pranten menggantungkan hidupnya dari pertanian. Sebagian besar hidup di ambang garis kemiskinan dengan penghasilan sekitar Rp500.000 per bulan. Jika cuaca sedang buruk dan mengakibatkan gagal panen, maka tak banyak uang yang bisa mereka dapat. Selama puluhan tahun, buruh tani seperti Nur dan 150 kepala keluarga lainnya hidup dalam ketidakpastian. Mereka makan seadanya. Tak ada yang mengeluh.
biasa hidup prihatin. Di rumah yang sederhana dan tak terlalu besar ini, Nur dan Turiah hidup bersama 4 orang anak dan ibu dari Turiah yang sedang sakit. Kemiskinan tak membuat mereka menyerah. Tua ngurus anak 4, ibu ngurus suami, berkebun. Ya kayak gini lah. Susah pokoknya, tapi ya jalani aja mas, ikhlas aja. Bertahun-tahun hidup keluarga Nur dan Turiah tak berubah. Mereka tak bisa menabung, selalu saja gali lubang tutup lubang untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Meski begitu, Nur dan Turiah berharap besar pada anak-anaknya. Mereka ingin agar anaknya tetap sekolah, setidaknya hingga lulus SMA. Iya, Nur dan Turiah sadar hanya pendidikanlah yang bisa membuat anak-anaknya terbebas dari jerat kemiskinan. Kalau harapan untuk Zulfa sendiri apa, Bu? Ya pengen dia punya pekerjaan yang nggak seperti saya gitu. Pengennya dia lebih maju dalam. Betul teman-teman ya, betul. Seperti kita, macam kita yang pergi merantau. Jadi kita mengusahakan bagaimana cara kita mengatasi masa depan anak kita biar cerah teman-teman, biar anak kita tidak macam kita yang pergi merantau, yang kerja jadi kuli. Kita mau anak kita bekerja yang layak sebagaimana orang yang sukses gitu teman-teman. Jadi kita tidak usah heran sama-sama saudara kita, saudari kita yang miskin gitu. Jadi kita sepatutnya bersyukur kita masih ada tempat tinggal, bisa makan mewah gitu teman-teman ya. Dan semoga saudara ini cepat dapat bantuan teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut teman-teman. Apa kerja yang ringan lah, nggak usah berat kayak orang tuanya. Perjalanan ekstrim tidak hanya dilalui oleh para pengemudi ojek, tapi juga warga yang akan pergi ke kebun hampir setiap hari. Bersama keluarga Nur dan Turiah, saya kemudian menjajal medan jalan tanah berbatu menuju kebun di atas bukit. Perjalanan yang menguras tenaga. Sebenarnya ada jalur alternatif berupa jalan setapak yang lebih cepat ditempuh. Hanya saja jalurnya lebih curam dan rawan longsor. Apalagi di musim penghujan, jalur alternatif sangat berbahaya. Warga memilih untuk tidak menggunakannya. Ini kita sudah sampai di kebun tempatnya Pak Nur bekerja sama Ibu sama Zulfa juga. Kita akan lihat mereka akan panen apa di sini karena mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan diantar oleh ojek-ojek yang biasanya membawa pupuk ataupun hasil kebun ke bawah. Ini letaknya 2000 meter di atas permukaan laut, jadi cuacanya selalu berangin dan curah hujannya juga tinggi. Bu, yang titik mana Bu kebunnya Ibu nih? Sejak remaja sudah bekerja menjadi buruh tani di kebun. Ia sebenarnya ingin pergi merantau mencari kerja ke kota. Namun apa daya, Nur tak punya biaya. Nur juga berpendidikan rendah dan tak punya ijazah. Sulit rasanya untuk bersaing mencari kerja di kota. Untuk menyambung hidup, mau tak mau Nur mengikuti jejak ayahnya menjadi buruh tani. Warga Nur dan Turiah bekerja sejak pukul 7 pagi hingga 4 sore. Per orang dibayar rata-rata sebesar 30.000 per hari oleh pemilik tanah. Zulfa, badannya di sana boleh? Pendapatan mereka sangat tergantung pada hasil panen. Jika hasil panen berkurang karena cuaca buruk atau karena harganya rendah, otomatis bayaran para buruh tani dikurangi. Nah, ini gede Bu. Kecil mas. Kecil segini Bu. Emang biasanya kalau di sini ukuran segimana? Kalau musim kemarau ini biasa segini. Wah, itu sekilo ada tuh? Sekilo, kadang 2 itu 1,5 kilo kadang. Oh, gede banget. Oke guys, seperti itulah Desa Pranten Merana karena jalan yang buruk.
dan semoga desa ini secepatnya mendapatkan bantuan pemerintah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.